Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari anggota-anggota saya. Yang pertama ada Mas Ikhlasul Amal, yang kedua ada Mbak Ida Nur Sabeni, yang ketiga adalah Mas Insan Maulana, yang keempat Mbak Dwi Indah Fitriasari, yang kelima ada Mas Maifandi Ardeniawan, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Fauzi Maksum. Forecasting adalah peramalan kegiatan memperkirakan atau memprediksi yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Sedangkan ramalan adalah satu situasi atau kondisi yang akan diperkirakan terjadi pada masa yang akan datang. Untuk memprediksi hal tersebut diperlukan data yang akurat di masa lalu, sehingga dapat dilihat prospek situasi dan kondisi di masa yang akan mendatang. Tujuan forecasting itu sendiri adalah yang pertama sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk kebutuhan sumber daya di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, membuat keputusan yang tepat. Macam-macam forecasting ialah yang pertama linear regression, SVM, time series, neural network. Time series sendiri adalah rentatan kejadian atau pengamatan yang diambil secara sekuensial terhadap waktu. Time series juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada time series analis, yang kedua ada time series forecasting. Time series analis itu sendiri berfokus pada pemahaman terhadap dataset yang ada. Dan time series forecasting mengambil langkah-langkah lebih jauh lagi, yaitu memprediksi kejadian masa depan dari insight yang kita dapatkan dari rentatan kejadian yang telah terjadi, dapat mengkalkulasi kejadian di masa yang akan mendatang. Selanjutnya Mas Rizky Fauzi Maksum. Istilah terkait forecasting atau peramalan. Periode waktu T sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Periode waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, tergantung permasalahan kasusnya. Sekumpulan data yang berkolerasi terhadap waktu T, Y1, Y2, Y3 sampai Y dan seterusnya. Peramalan forecasting F dengan rumus F N plus H. Peramalan untuk periode waktu ke setelah N biasanya H sama dengan 1, artinya memprediksi data pada waktu berikutnya setelah sekumpulan data. Namun nilai H boleh saja lebih dari 1. Nilai H sering disebut dengan horizon. Metode time series forecasting, data driven method. Teknik seperti rata-rata deret waktu dianggap pendekatan berbasis data untuk peramalan deret waktu. Tidak ada perbedaan antara prediktor dan target. Model driven method, metode yang digerakkan oleh model waktu adalah prediktor atau variabel independen, dan nilai deret waktu adalah variabel independen. Data driven method tidak perlu label, hanya membutuhkan data untuk memprediksikan nilai-nilai di masa datang. Metode data driven, naive forecast, simple average, moving average, weighted moving average, exponential smoothing. Exponential smoothing berfungsi untuk memberikan weight pada data yang dikalkulasi, di mana weight ini akan terus menurun untuk data yang lebih lama secara eksponensial. Apa gunanya exponential smoothing? Metode ini berguna untuk menunjukkan bahwa semakin baru data, maka semakin relevan data tersebut terhadap data yang akan diprediksi. Ibaratnya pun pola belanja kita satu tahun terakhir lebih relevan dalam memprediksi pola belanja kita di masa depan ketimbang pola belanja pada 5 tahun sebelumnya. Rumusnya adalah FT sama dengan FT-1 ditambah alfa dalam kurung A T-1 dikurangi F T-1, di mana FT sama dengan nilai peramalan untuk T-1 sama dengan nilai peramalan untuk satu periode waktu sebelum T.
Sedangkan AT-1 sama dengan nilai aktual untuk satu periode waktu T. Untuk alfa, konstanta smoothing alfa. Biasanya konstanta smoothing alfa itu 0 sampai 1. Contoh soal, pertanyaannya. Tabel berikut ini merupakan data permintaan mingguan. Berapa nilai eksponensial smoothing untuk periode waktu 2 sampai dengan 10 dengan alfa 0,10 dan alfa 0,60. Diasumsikan F1 sama dengan A1. Untuk minggu pertama ada 800 permintaan data aktualnya 820, minggu kedua 775, minggu ketiga 680, dan seterusnya. Kolom alfa yang bersangkutan menunjukkan nilai perkiraan. Perhatikan bahwa penamalan hanya bisa dilakukan untuk satu periode waktu ke masa depan. Karena F1 sama dengan A1, maka F1 alfa sama dengan 0,10 sama dengan 820. Kemudian F1 alfa sama dengan 0,60 sama dengan 880. Kita ke jawabannya. Untuk rumus, Ft sama dengan Ft min 1 tambah plus alfa dalam kurung A T min 1 min F T min 1. Di mana tadi kan Ft itu nilai peramalan untuk periode waktu T. Sedangkan Ft min 1 nilai peramalan untuk periode sebelum T. Satu periode sebelum T. Nah, kita akan mencari F2. Dengan memakai rumus yang tadi. F1 ditambah alfa A1 dikurangi F1. Sama dengan 820 ditambah, karena kita akan memakai alfa yang 0,10 dulu. Ditambah A1, A1-nya adalah 820 dan F1-nya adalah 820. Selesaikan dulu pengurangannya, kemudian dikurangi dengan alfanya, baru dijumlahkan dengan F. Kita temukan hasil 820. Untuk selanjutnya, kita akan mencari F3. Karena yang sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai dari F2, forecast F2, maka kita masukkan F2 ditambah alfa, masih memakai alfa 0,10, kemudian dalam kurung A2 min F2 sama dengan F2 ditemukan 820 ditambah alfa 0,10, kemudian A2 bisa dilihat di tabel yang sebelumnya. Dan dikurangi F2. F2 tadi sudah ditemukan 820, maka ditemukan hasil 815,50. Untuk yang memakai alfa 0,60 sama saja caranya, cuma diganti yang bagian alfa memakai 0,60. Saya contohkan yang F2 dengan rumus F1 ditambah alfa A1 min F1. 820 ditambah 0,60 karena kita memakai alfa 0,60 dalam kurung 820 sama dengan itu A1-nya dan F1-nya 820. Jangan lupa selesaikan dulu pengurangannya, kemudian dikurangi dengan alfanya, baru dijumlahkan dengan F. Maka ditemukan hasil 820. Dan seterusnya. Ini untuk jawabannya. Dari eksponensial smoothing untuk periode 2 sampai dengan 10 dengan alfa 0,10 dan alfa 0,60 ditemukan sebagai berikut. Sudah tercantum. Untuk selanjutnya masuk langsung ke codingan. Masuk ke mungkin ke Python-nya menggunakan Google Colab. Yang pertama itu kita import
Pandas, NumPy karena kita mau menggunakan library Pandas dan NumPy, dan juga kita juga ngimport Matplotlib, Python. Tak lupa juga karena ini oke, karena yang tadi dijelaskan exponential smoothing itu datanya itu sudah ada, jadi saya sudah punya datanya di kebetulan saya taruh di Google Drive. Jadi saya pertama itu import drive saya dulu, lalu ini saya membuat file dengan df sama dengan pdf.csv, terus saya copy paste, terus index call sama dengan date. Kami mengisyaratkan itu pada kolom pertama berisi itu informasi tentang indeks untuk jarak waktunya. Jadi indeks di sini itu menggunakan date, dan para state itu petunjuk bahwa data kolom pertama berisi tanggal, dan ini itu tanggal yang true, tanggal yang benar. Lalunya lanjut, terus aku tampilkan pada DF-nya itu hasilnya seperti ini, production. Ini ada tanggalnya dan juga ada hasil angkanya. Setelah itu saya coba mengubah menjadi kurva, itu seperti ini. Setelah itu ada lagi library yang perlu diimpor pada Stanford model, yaitu library Season Decompass, untuk menampilkan eh, beberapa ini kayak gini. Terus langsung kita coba tampilkan menggunakan tadi library tadi Season Decompass di production ini itu ditampilkan lagi biar ada. Terus result coba kita buka, tampilkan, itu hasilnya seperti ini. Ini ada trend, observasi, resolusional, reduksional. Kalau kita mencoba menampilkan nilai LAR-nya itu segini nilai LAR, lalu kita coba memasukkan data trend dan test. Kita memasukkan data trend 156 dan 156. Setelah itu ternyata ada library lagi yang perlu kita impor, yaitu Mix Calculator. Setelah udah diimpor, terus coba kita tampilkan hasilnya df head dan df tail. Tail itu tadi yang di atas, coba tampilan duanya, itu hasilnya seperti ini. Lanjut, aku coba ke 10 data train, menampilkan 10 data train. Terus ini ada ini mulai menggunakan tim series generatornya ya, untuk kayak memprediksinya. Jadi import tim series generator, aku coba n input itu 3, n reaktor itu 1, ukuran sisnya itu 1, x generator ini mencoba print hasil x letternya sama yaitu prediksi y-nya itu berapa kira-kira dari inputan ini. Hasilnya itu seperti ini, ada ini banyak ya, 0,00 berapa sampai 0, berapa. Terus aku coba lagi ke input 12.
for draft lagi itu ada draft sequential, ada DNC, LSTM. Lalu masuk ke mode sama dengan sequential. Ini kayak membuat modenya, mode define membuat modenya itu dengan LSM. Kalau terus status activation-nya itu ini relu sama Raptors. Ada model compiler juga dengan Ada ora krungu. Coba lanjut ke metode sumarinya. Kita buka sumari sequentialnya, itu hasilnya seperti ini. Sumerinya itu hasilnya seperti ini. Lalu kita buka ke fit, kita buka yang rata-rata R spotnya itu 50, jadi 1/50, 2/50, dan seterusnya. Ini hasilnya. Setelah itu kita masuk ke plot. Kita coba ke plot loss-nya, itu historinya itu seperti apa. Ternyata seperti ini. Lalu kita mencoba trainkan data dengan menggunakan data 12. Lalu train lagi dengan input 1 dan n input sama reaktor. Lalu kita coba buka model prediksi di membuka last train batch-nya. Setelah itu array-nya juga kita coba kasih array-nya sama tipe plotnya itu plot 32. Sekalian tesnya coba 0, itu array-nya segini. Terus coba test prediction-nya. Test prediction ini test prediction-nya. Terus kita coba hasilkan test prediction. Ini hasil test prediction. Lalu kita coba test head-nya, test head prediction. Yang tadi production sama prediction. Ini yang prediksinya, ini produksinya. Kita coba buka lagi. Itu seperti ini produksi. Terus langsung ke prediction, scale info, transform, test prediction. Jadi ini ditransform ke true prediction. Yang dites itu dipindah ke true. Lalu test prediction sama dengan true, ini dimasukin ke sini lagi. Lalu kita coba buka plotnya, itu plot 14 dan 5. Skalanya itu 14 sampai 5. Ini bisa dilihat ya, yang produksi itu yang di bawah dan yang prediction itu yang oranye, garis oranye. Dan setelah dihitung RMSE-nya itu 33,4 sekian dari hasil ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.